جميع أولاده وأزواجه وآبائه وإخوانه وذريته من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليه والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمخلصين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين جميع ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء خصوصا إلى روح وإلى روح شيخنا القيم شيخنا حسن شيخنا محمد بن عمر الحسن وجميع مشايخنا ومشايخنا اللهم أمدنا أنفعنا بركاته ومعوناتهم وكرامتهم وخلاصهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى حضرة أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خاصة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا أزواجنا أولادنا مصهراتنا وأصولهم وفروعهم وحواشيهم إخلاصا لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa hdi qalbi wa saddid lisani bi sirri kulli harfin aw dhatin 'azimah. Allahumma salli wa sallim ala dzakir Muhammadiyah wanfa'na bi barakatiha wahdina ila rasyad. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumih ila an qala sampai mana ya? Terus mana? Nomor berapa? Hah? Nomor berapa? Nomor belum? Kayaknya udah ya. Al-Mabahatsul Tsalis, pembahasan ketiga dari pembahasan iman. Silatul amali bil iman, hubungannya amal sama iman. Kayaknya udah kemarin. Sekarang nomor 5. Mana? Belum. Tapi kayaknya udah kemarin. Belum. Oh, pembukaan. Oke. Sajian demo. Itu bagus, murid perhatian. Gurunya belum ngajarin udah jalan. Ma'alaqatul amali bil iman, kaitannya iman sama amal sama iman apa? Al-imanu huwa tasdiqu faqat. Iman itu cuma mempercayai hatinya. Al sahihi menurut pendapat yang paling benar kama sabaqo sebagaimana udah lalu kemarin.
Wal amalu laisa min haqiqatil imani, dan amal itu bukan hakikat iman. Amal bukan bagian hakikat iman. Karena hakikat iman tasdik, ya, mempercayai, hatinya tuh. Illa anna lahu alaqatun illa anna lahu alaqatan syartiyatan. Hanya saja amal dan iman itu punya hubungan syarat, persyaratan. Jadi hubungannya itu persyaratan, bukan hakikat. Fahuwa syartu kamalil iman, yang dimaksud hubungan syarat adalah amal itu syarat sempurnanya iman. Dah. Jadi amal cuman kesempurnaan udah itu iman. Amal. Jadi iman itu mempercayai, amal itu syarat sempurna iman. Udah segitu doang. Syarat sempurna, bukan syarat iman. Syarat sempurna. Jadi kalau nggak beramal, ya imannya nggak sempurna doang. Tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan orang yang tidak beramal tidak beriman, atau orang yang beramal yang melakukan dosa besar tidak itu kata Khawarij gitu. Khawarij itu siapa? Yang membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina sahabat-sahabat banyak. Orang yang menuntut yang perfeksionis dalam amal soleh, sehingga saking berlebihannya dia menafikan iman seseorang apabila tidak beramal soleh atau melakukan maksiat besar. Jadi kalau Khawarij itu membunuh itu kafir, kalau berzina kafir, kabur dari perang kafir, durhaka sama orang tua kafir. Kalau dia gitu, itu bukan akidah ahlus sunnah. Kalau akidah ahlus sunnah tetap beriman, hatinya ya mukmin, tapi dia melakukan maksiat dan tidak beramal soleh, yang nggak sempurna aja iman. Jelas hadirin. Itu nanti yang membedakan kita sama Murji'ah kemarin ya. Udah. Kalau Murji'ah itu kan yang penting iman. Lalu imannya juga kan cuman ma'rifat gitu ya. Mau beramal, mau enggak, mau dosa apapun dikerjain agak ngaruh. Kalau dia mah gitu. Kalau kita Ahlus Sunnah tetap berpengaruh sama imannya, tapi tidak menafikan. Tapi mengurangi, ya takutnya sampai dicabut iman. Jadi amal perbuatan yang jelek tidak mencabut iman, tapi bisa menjadi sebab tercabut. Kalau yang nyabut Allah, jelas ya. Faman atabihi faqad hasala kamalul iman. Maka siapa yang melakukan amal soleh, maka faqad hasala, maka dia telah menghasilkan kamalal imani atau kamalul imani, kesempurnaan iman. Wa man tarakahu, dan siapa yang ninggalin amal soleh, ghairu mustahilin, tidak menghalalkan yang haram, wala mu'aninin, tidak juga membangkang kewajiban, faqad fawwata ala nafsihi kamalal iman. Maka orang yang tidak beramal itu telah menyia-nyiakan kesempurnaan iman atas dirinya sendiri. Itu patokannya tuh. Waman tarokahu ghairu mustahilin. Nggak sholat, cuman males. Itu tiba berpengaruh sama aslinya iman. Berzina, tapi tidak menghalalkan perzinahan itu, tidak
berpengaruh sama aslinya iman. Berarti yang kafir yang mana? Yang menentang kewajiban yang qat'i dan menghalalkan keharaman yang qat'i, yang pasti. Kamu nggak sholat, dosa kamu sama Allah Ta'ala. Kamu nggak ngaji, itu dosa kamu sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu nggak sholat 5 waktu, karena emang nggak wajib atas diri saya, itu Jahmiyah tuh. Sholat mah nggak wajib 5 waktu, yang penting ma'rifat. Itu Jahmiyah begitu. Cabang yang paling keras dalam aliran Murji'ah. Menafikan kewajiban mengingkari mu'anid, mengingkari kewajiban yang pasti yang tercantum di dalam Al-Quran atau hadis-hadis mutawatir. Yang begitu baru imannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Atau mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Dia nggak puasa, tapi sebabnya karena mengatakan mengingkari kewajiban puasa. Oh, saya mah nggak wajib, udah puasa Ramadan. Dia mengingkari kewajibannya tuh. Kan puasa Ramadan qat'i ya. Itu kafir, Pak. Cabut imannya. Karena mengingkari yang pasti. Karena nggak ada satupun orang Islam dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihimussalam, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai detik sekarang, nggak ada yang menafikan kewajiban 5 waktu. Jelas nggak? Tapi kalau ninggalin males, ya itu mah urusan dia mau udah. Paling urusannya buntu mulu, kemana-mana suwe, paling gitu aja dah. Nggak ada barokahnya, rezekinya, keluarganya, anaknya, nggak ada yang barok. Paling gitu aja. Tapi tidak sampai tercabut Yang penting syaratnya jangan menghalalkan yang haram pasti, jangan menafikan kewajiban yang pasti. Itu aja sudah. Paham hadirin? Karena dalam bab akidah kita, yang menghalalkan Allah, yang mengharamkan Allah. Dah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Udah jelas ya? Insya Allah jelas. Mad dalilu ala annal amala laisa min haqiqatil iman. Apa dalilnya amal itu bukan bagian hakikat iman? Al adillatu fi dzalika katsiratun, dalilnya banyak dalam hal tersebut. Minha diantaranya qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina orang-orang yang amanu yang beriman. Wa amilus shalihat dan mereka beramal soleh. Fa inna aslal adfi yaqtadil mughayarata, karena susunan kalimat atof, kalimat dan, kata sambung ya. Susunan dengan kata sambung yaqtadil mughayarata, menuntut perbedaan. Kalau sama harusnya alladzina amanu cukup segitu. Atau alladzina ya'maluna sholihat cukup segitu. Tapi disebut dua-duanya, yang beriman dan yang beramal. Maka kata sambung seperti itu dengan kalimat dan menuntut makna perbedaan hakikat antara hakikat amal dan hakikat iman. Understand? Jadi iman dan amal itu dua hal yang berbeda, tapi saling melengkapi. Itu aja. Sama kayak kopi sama gula sama kopi sama nggak? Beda. Tapi kalau dicampur enak kita. Jelas kan?
Jelas enggak, Pak? Qauluhu ta'ala yang kedua dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus syiyamu, telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan. Karena kalau puasa itu, amal puasa itu termasuk hakikat iman yang nggak perlu diwajibkan atas kalian puasa. Karena memang dasarnya amal mah lain, bukan iman. Fa innahu yufidu subutal imani qoblal amri. Karena ayat ini memberikan faedah, memberitahukan kepada kita tetapnya iman sebelum ada perintah. Imannya udah ada sebelum ada perintah puasa, kan berarti iman dulu. Imannya udah ada, subut sudah tetap di hati orang itu, baru ada perintah amal puasa. Qauluhu ta'ala yang ketiga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu, dan mereka tidak menyamarkan imanahum, keimanan mereka, tidak mencampur keimanan mereka bizulmin, dengan kezoliman. Maksudnya maksiat. Fafihi ijtima'ul imani ma'al ma'asi. Dalam firman ini terkandung makna berkumpulnya iman dengan maksiat. Ya bisa orang mukmin maksiat, bisa nggak? Bisa. Jadi biasa aja. Yang penting taubat. Understand? Oke. Bisa nggak? Nggak bisa katanya. Mana ada orang mukmin bermaksiat? Ada banyak. Selain para nabi, ya, itu yang dimaksud maksum. Kalau para nabi mustahil maksiat. Itu dijamin sama Allah Subhanahu. Selain para nabi, kalau dia kekasih Allah, mahfuz, terjaga dari kesalahan. Maksudnya apa? Bisa salah, tapi dia langsung tobat. Understand? Itu bedanya maksum sama mahfuz. Sama arti dua-duanya artinya terjaga. Kalau maksum terjaga dari maksiat dan salah sekecil apapun, tapi kalau mahfuz terjaganya dia bisa maksiat tapi langsung taubat. Itu maksud. Understand? Jadi bisa ya orang mukmin bermaksiat, bisa ya. Iya, nggak usah aneh. Kalau orang khawarij kan aneh. Masa orang beriman katanya maksiat? Masa bikin salah? Kalau khawarij aneh. Makanya mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, mantu Nabi, sepupu Nabi, anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Dikafirin sama orang baru masuk Islam. Khawarij gitu, orang-orang yang melihat dirinya terlalu suci. Makanya ngeri kalau aliran teroris itu nanti akidahnya yang rusak ujung-ujungnya. Kalau kebangetan keras. Ya, kalau kebangetan keras ujung-ujungnya ntar akidahnya rusak. Nanti kalau udah akidahnya rusak, udah ngalalin segala cara. Yang haram dibilang halal, yang gak wajib diwajib-wajibin, yang gak haram haramin. Ya contoh aja dagang bulan puasa, mubah apa haram? Ya mubah dagang. Tapi sama orang teroris biasanya tuh yang alirannya keras-keras diharamin tanpa dalil yang kuat.
Kadang hadisnya dhaif dipakai buat ngantem hadis-hadis yang sahih. Saya ngajak ngaji ini supaya situ kita, kalian, kamu, dan saya biar nggak terganggu sama perbuatan orang. Jelas? Supaya nanti kalau kamu disakiti sama orang tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai menyumpahkan, apa menyumpahin? Iya, menyumpahkan. Iya. Apa kalau bahasa Indonesianya menyumpahin? Nyukurin. Nah, nyumpahin, sumpah serapah. Masya Allah. Barakallahu fiq. Karena kalau kamu terganggu, kalau nggak ngerti ini nanti ketika kamu sakit hati banget, kamu sampai akhirnya ngata kafir dia, jahanam dia, neraka dia, mati nggak bawa iman dia. Itu karena nggak ngerti ini. Mari kita doakan sama-sama si Fulan dan si Fulana biar mati nggak bawa iman. Susah 7 turunan, rezekinya nggak barokah, anaknya suwe semua. La ilaha illallah, apa baik di sana. Dia nggak bisa bedain mana iman, mana amal. Dia pasti bohong itu iman, lalu udah belah dadanya. Kalau belum belah dadanya, ya nggak usah sampai mengingkari iman seseorang. Kalau dia ngakunya saya orang Islam, ya cukup. Tapi dia jualan narkoba. Ya orang Islam yang jualan narkoba gitu aja. Jangan pakai pakai label nggak beriman, masuk neraka, kafir, jangan. Salah ya. Jangan gini cerita-cerita orang dulu itu kan. Cerita pelacur itu. Wanitanya cantik sekali. Kerjanya godain orang aja. Itu tiap hari dia rumahnya di tengah kota, di pasar dah gitu ya. Rumahnya itu. Itu dia tiap hari pintunya dibuka gede-gede, dia dandan, dia rapi. Begini be bang, di atas balai itu. Depan pintu begini. Kalau bangun nggak ngeliatin kebo. Jadi begitu godain orang. Sampai akhirnya ada satu pemuda polos baru masuk ke kota, kaget, pikir orang baik semua kali, dipanggil sama itu perempuan, wahai pemuda, gitu. Dia nengok, saya, iya sini. Jadi pikir mau ngapain kali, dipanggil, nggak taunya masuk ke dalam, suruh tutup pintunya, terus diajak berbuat zina, dirayu-rayu biar tuh pemuda mah mau. Kaget dia, namanya orang kampung, ngeliat orang cakep keringetan, ditanya bingung jawabnya. Pas ditawarin begituan, kabur dia jadi dilemparin itu perempuan, maksudnya didorong, kabur dia. Tangkep Algojo, tangkep. Kenapa kamu nggak mau sama saya? Saya takut sama Allah. Saya takut sama Allah. Itu perempuan dapat hidayah bukan gara-gara begitu tuh. Akhirnya dilepasin. Terus dia mikir, dosa gue banyak banget kata itu perempuan. Kalau dia aja bisa ingat sama Allah, masa saya kagak bisa? Saya pengen taubat dah. Akhirnya taubat nasuha dia. Datang ke salah satu nabinya di Bani Israel. Saking taubatnya nasuha, ikhlas karena Allah Ta'ala, akhirnya Allah muliain dia. Dengan apa? Dijadikan ratusan para nabi itu dari keturunan dia. Gimana? Mau nyoba?
Siapa lanang? Itu kan gitu tuh. Artinya iman sama amal perbuatan itu sebenarnya beda memang. Asal tahu taubat. Karena kalau maksiat itu menandakan imannya kecabut atau enggak ada, ya harusnya pintu taubat enggak ada lah. Buat apa Allah ngasih pintu taubat? Jelas ya. Jadi adanya pintu taubat selama belum yugorgir, belum ruhnya sampai tenggorokan, asal dia minta ampun sama Allah, dia tahu Allah yang ngampunin, dia tahu punya Tuhan maha pengampun. Terus dia percaya, terus dia taubat sama Allah, minta ampun, diampunin. Asal belum sampai kerongkongan. Makanya cerita di tafsir itu masyhur tuh, Firaun waktu tenggelam. Kan pas dia kelep itu kan dia mau beriman itu aslinya sama Nabi Musa alaihis amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya percaya dah sama Tuhannya Musa dan Harun. Saya pengen ngucapin syahadat. Pas mau ngucapin syahadat, itu mulutnya disumpel pakai tanah sama malaikat jin. Enak aja loh. Puluhan tahun tuh ngaku Tuhan, musuhin Nabi Musa kekasih Allah. Giliran mati pengen selamat. Itu gagal juga dia gara-gara malaikat Jibril. Jadi bukan karena maksiat, bukan gagal gara-gara diganggu malaikat. Emang begitu tafsirnya Pak. Begitu. Itu kan yang kita ngeri begitu ya. Tahu-tahu pas mau ya Allah saya tobat langsung ditekap mulutnya sama saudaranya. Sep. Biar kabur aja dia kan. Agak sudi gua dia tobat. Kan ada aja orang gitu ya. Iya. Najis gua. Seumur hidup lu bisa nyakitin gua. Iya lu mau mati minta maaf. Nanan gua. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Udah asal orang taubat jangan ditutup pintunya sama kamu ya. Karena Allah aja masih ngebuka. Itu maksudnya pertaubatan itu aslinya ya beda amal dan iman. Yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana disaihi. Siapa orang yang beramal amalan yang soleh wa huwa mu'minun lagi dia beriman. Fala kufrana lisaihi, maka tidak akan diingkari usahanya. Maksudnya bakal disyukuri oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, terus dalam keadaan mukmin kan lain tuh ya. Kayak sini, situ datang ke pabrik misalnya, satu pabrik, terus itu ikut kerja di situ, digaji nggak? Ah, lo orang kagak daftar, gitu. Tapi kalau situ terdaftar namanya, nggak kerja sebulan, digaji nggak tetap? Tetap digaji. Apa karena sakit mungkin? Apa karena ada alasan lain-lain cuti? Bagaimana mungkin? Jadi bahasa iman tuh kayak kita terdaftar di situ, bahwasanya kita termasuk orang-orang yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya, Nabi Muhammad utusannya. Jelas nggak? Itu aja. Cuman biasa kalau cuti gajinya full kagak? Full. Bosnya kita, full aja udah. Kalau kayak gitu aja. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sebaik apapun perbuatannya, ya tidak ada
Tidak ada ganjaran di akhiratnya. Jelas hadirin? Itu kan menandakan amal dan iman berbeda. Beramal soleh tapi beriman, maka bakal dibalas usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak situ lagi duduk di sini, percaya nggak bakal dibalas sama Allah? Sudah. Karena setiap amal soleh yang kamu kerjakan dalam keadaan beriman kepada Allah pasti bakal dibalas. Fala kufrana li za'yi, nggak bakal diingkari sama Allah usahanya. Sekecil apapun, fama ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin, sekecil apapun amal soleh bakal dapat balasan baik. Sekecil apapun dosa, amal buruk bakal nerima akibatnya. Sekecil apapun. Jadi kalau beramal kudu yakin itu amalnya hidup. Misalkan ngaji bakal diampuni dosanya apabila mati di tengah jalan atau di majlisnya itu mati syahid, kudu yakin. Taat sama Allah bakal hidup barokah, kudu yakin. Yakin begitu. Itu amalnya nanti hidup. Jelas hadirin? Sholat, puasa, zikir, sedekah, ya kudu diyakini jalaninnya. Sambil meyakini janji-janji Allah. Nomor 5, fal imanu syartu sihatil amal. Maka dalam ayat ini diterangkan iman itu adalah syarat sahnya amal. Siapa yang beramal soleh lagi dalam keadaan syarat sahnya amal adalah iman. Wa syartu mughairun lil masyrut. Dan dalam kalau ilmu mantik itu syarat dan yang disyaratkan itu dua hal berbeda. Selamat Anda dapat undian mobil Katana. Itu kecil bintangnya di bawah. Syarat ketentuan berlaku. Berarti kan undian sama yang disyaratin lain. Nomor 5, iktisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayanil imani Nabi meringkas fi bayanil iman di dalam menerangkan keimanan inda su'ali Jibril al apa itu? Ala tasdiq, iya itu ya. Nabi menerangkan iman sebatas ketika ditanya sama malaikat Jibril mal iman atau akhbirni mal iman atau dalam riwayat akhbirni anil iman. Nabi cuma nerangin percaya aja. Sebatas percaya, alat tasdik. Apa? Kasih tahu saya tentang iman. Apa jawab Rasulullah SAW? Al-imanu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumin wa antu mina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu percaya. Tuh, tasdik doang kan? Nabi cuma membatasi iman segitu. Ketika ditanya apa hakikat iman? Hakikat iman, kamu percaya kepada Allah, Rasulullah, kitabullah, malaikatnya Allah, hari akhir. Dan kamu hendaknya percaya dengan takdir baik dan buruknya. Siapa yang nentuin? Oh. Orang punya bini, siapa yang nentuin? Orang nggak punya bini, siapa yang nentuin? Orang kerja dikit duitnya banyak, siapa yang nentuin? Orang yang kerjanya banyak duitnya dikit. Orang yang kerja nggak punya duit. Masya Allah.
Masya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Siapa itu ya? Paham kan? Nggak ada perbuatan zohir kan di situ ya. Nabi cuma membatasi percaya, percaya aja. Itu hakikatnya iman. Terus pas ditanya Islam, baru Nabi nerangin amal-amal soleh. Bersahadat, mendirikan sholat, puasa Ramadan, bayar berangkat haji. Walau kanal amalu awil iqraru dakhilan. Seandainya amal atau berikrar dengan dua syahadat dakhilan masuk fi mafhumil imani di dalam pemahaman makna iman, lakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam muqassiran fil jawab. Pastilah Nabi dalam hal ini tidak sempurna dalam menjawab. Berarti jawabannya kurang. Wa kana su'alu Jibrila talbisan ala nasi, sehingga menjadilah pertanyaannya Jibril menjadi kesamaran bagi orang-orang fi amri dinihim di dalam perkara agama. Itu kalau maksudnya iman itu masuk amal itu masuk ke mana iman. Kalau sebenarnya iman amal itu hakikatnya masuk ke dalam iman atau satu kesatuan dengan iman, berarti Nabi jawabnya enggak sempurna. Nah, itu kan akhirnya jadi bikin bingung orang kan. Karena jawabnya enggak sempurna. Enggak mungkin Nabi jawab kagak sempurna. Warada fil Qur'anil azim ayatun tadullu ala annal amala minal iman. Tapi telah ada di dalam Al-Quran, datang waroda, ada di dalam Al-Quran ayatun ayat-ayat, beberapa ayat tadulu yang menunjukkan ala annal amala, bahwasanya amal itu termasuk iman. Mislu qawlihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti firman-Nya Allah, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin itu alladzina adalah yang idza dzukirallahu, apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, hatinya langsung bergetar. Orang mukmin itu sesungguhnya adalah orang yang apabila diingatkan Allah atau disebut nama Allah, hatinya langsung bergetar. Al-ayati. Wa kadzalika ahadisu, begitu juga ada hadis-hadis, beberapa hadis ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu adalah 70 lebih bagian atau cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, paling tingginya cabang adalah la ilaha illallah. Al-hadis. Kamal muradu. Al-haditha. Al-ayati. Itu kalau ada ayat atau hadis belakangnya al-hadis atau al-ayat, itu ada jumlah mahdzufah. Hiya minal ayat atau huwa minal hadis. Jadi dia mansub ala naz'il khafid, menghilangkan huruf jar, minal hadis, minal ayat. Famal murad, apa maksudnya tuh ayat Quran dan hadis tadi? Kan seolah-olah kayaknya kalau hatinya nggak bergetar, nggak beriman. Kalau 70 lebih cabang, hilang satu, kayaknya nggak beriman. Apa maksudnya kalau begitu? Bertentangan dong dengan statement yang di awal ya. Kalau amal itu bukan termasuk hakikat iman. Kalau al-muradu biha, maksudnya begini Pak, kamalul imani la aslul iman. Maksudnya sempurnanya iman, bukan aslinya
bukan pongkol iman, sempurnanya Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman sempurna. Maksudnya gitu. Adalah yang apabila diingatkan Allah, disebut nama Allah, hatinya bergetar. Itu maksudnya mukmin sempurna. Begitu juga hadis 70 lebih cabang. Maksudnya iman sempurna. Jadi nerjemahinnya begini, al-imanu, iman yang sempurna itu bid'un wa sab'una syu'batan, adalah 70 lebih cabang. Paling tingginya la qaulu la ilaha illallah, yang paling tingginya cabang adalah ucapan la ilaha illallah. Itu nerjemahinnya jadinya. Understand? Sama kayak hadis la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali dia sholatnya di masjid. Seakan-akan hadis itu mengatakan tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali kalau sholat di masjid. Kata Imam Nawawi, enggak begitu nerjemahnya. Maksudnya la sholata ay kamilah. Tidak ada sholat yang sempurna. Sholat aslinya mah ada. Kalau kita sholat di rumah, tetap sholatnya sah. Cuman kagak sempurna. Understand? Jadi boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Kalau sholat di tengah jalan boleh nggak? Kenapa? Ya, ini naik kelas besok semua. Otaknya udah mulai bengkok semua. La aslal iman, yang jadi yang dimaksud bukan pongkolnya iman yang dinafikan, tapi kesempurnaan iman yang dinafi. Hatta yakfuro tarikuhu, sehingga menjadi kafir orang yang ninggalin cabang iman atau yang tidak bergetar hatinya. Kalau tidak ditakwil begini. Kalau maksudnya nggak begini, ya akhirnya kita kalau asal dengar nama Allah, cuek aja, bercanda-bercanda, ya. Akhirnya kita ntar jadi kafir kalau begitu. Oh, ternyata tidak. Jadi yang dimaksud tidak beriman atau yang beriman yang sempurna. Masya Allah. Masya Allah. Di adillatin sabiqah, karena dalil-dalil yang lalu, yang tadi. Allah Subhanahu. Nah, di situ tulis. Jangan ambil debat lagi besok. Sengaja saya nggak nadain, Pak. Biar saya tahu kalau murid-murid saya ini perhatian. Gitu. Oke, terakhir. Setelah kita membahas nafsu, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, sampailah kita kepada pembahasan terakhir dalam makomat nafsu, yaitu nafsu radiyah, nafsu mardiyah, sekaligus nafsu kamilah. Radiyah itu nafsu yang ridho, mardiyah itu yang diridhoi, al-kamilah adalah yang sempurna. Ini adalah makom radiyah, mardiyah, dan kamilah. Inilah buah mujahadah yang sesungguhnya. Puncak tujuan dari orang-orang yang ingin dekat kepada Allah. Yaitu makom ridho, makom qabul atau al-hub atau mahabbah, summa makomul kamal. Jadi makom rodiyah itu makom ridho, dah warnanya dia semua, zahir batinnya, ibadahnya, dunianya, susah senangnya, sakit sehatnya, ridho aja dia. Baru puas aja udah, ini dari Allah, saya senang, saya puas.
senangnya dia ketika sakit sama dengan senangnya dia ketika sehat? Bisa? Ora bisa. Summa makomul qabul, kemudian makom di atasnya mardiyah, yaitu makom penerimaan. Dia nerima Allah, Allah nerima dia. Dia nerima dirinya, dia nerima orang. Jelas hadirin? Atau disebutnya nanti makomul mahabbati, makom yang diisinya cuma rasa cinta, rahmat. Summa makomul kamal, baru puncaknya makom kesempurnaan. Nah, ini makom adalah makom yang nggak cuma merasakan di hatinya, dia mendapatkan kedamaian secara batin. Enggak bukan itu doang. Kemarin mah itu mutmainah, udah mulai hatinya tenang. Kalau rodiyah nggak cuma tenang, tapi dia naik ke atasnya, ke makom yang lebih tinggi, yaitu apa? Makom ridho, nerima dan puas dan senang dengan semua yang terjadi, sama dirinya, sama orang lain, sama negaranya, sama ormasnya, dia ridho, nerima, dia ridho. Jelas aja nih. Ada orang puas sama dirinya, tapi giliran anaknya yang kena musibah dia nggak nerima. Ada nggak begitu? Dia kadang ridho sama dirinya, tapi kalau kejadian sama istrinya dia nggak ridho, marah. Ada yang gitu? Kalau di sini udah nggak ada begitu. Dia naik ke makom yang ridho dengan semua apa yang terjadi. Mau hujan mulu, mau kering mulu, mau harga mahal, mau harga susah, mau bensin susah, mau bensin murah, terserah. Senang-senang ah. Karena senangnya dia bukan lagi sama keadaan, senangnya dia sama Allah. Nah, udah kita jarang nemu orang begini. Makanya dulu saya ingat, kalau ngebahas ini saya ingat guru saya, Pak, almarhum tuan saya Mukoyim itu. Dulu pertama kali zaman SBY, bensin dari 5.000, 4.500 apa ya, naik jadi berapa itu? Sampai 7,5 itu. Ya, terus turun lagi 6.000, naik sampai 7.000 kan, 7.500. Terus turun lagi kan, kan begitu kan? Kita bego-begoin, turunin 1.000, alhamdulillah. Padahal masih naik cenggong itu kemarin. Bensin ditaikin 2,5. Karena banyak yang demo diturunin 1.000, kita girang. Goblok apa goblok? Tapi guru saya emang nggak begitu jawabannya, Pak. Jadi ada orang, berapa orang waktu itu saya ngobrol, ceritanya bensin naik. Karena kalau bensin naik, otomatis semua infrastruktur jadi naik. Sayur naik karena butuh bensin. Ayam naik karena butuh makan. Bensin mati. Agak beres ngajarnya ini. Ya. Itu guru saya ngomong gini. Nah, saya sih kalau bensin naik sampai 200.000 aja seliter, saya emang nggak buyang. Saya paham maksudnya buat nerangin nama yang lain ini. Terus saya pura-pura nanya, emang kenapa? Kok bisa nggak puyeng sampai naik 200? Ini aja baru cenggok, udah stres. Saya kan punya Allah. Sekarang saya tanya, kamu hidup dari siapa? Allah. Mati? Kamu bisa kerja? Kamu bisa makan? Sama. Bensin juga dari Allah. Terserah Allah mau ditaikin, dimurahin. Terus apa solusinya? Kata saya gitu. Solusinya cuma satu. Saya tinggal ngadep ke Allah. Ya Allah, sekarang bensin naik 200.000. Kasih saya kecukupan. Gitu doang. Pernah nemu orang gitu ente? Ya.
Tetap aja ngikut demo. Ini ngandainya sampai kalau seandainya bensin semeliter 200, situ kebayang nggak? Tapi dia gambarin imannya begitu sama Allah Subhanahu. Makanya saya kalau dalam keadaan begini, saya dapat ilmu manfaat banget, Pak. Benar-benar manfaat itu ilmu. Terus solusinya apa? Ya tinggal ngadep ke Allah. Sampai ya Allah, sekarang bensin 200. Jelas hadir. Itu ilmunya ya. Kenapa saya ngebahas ini? Supaya kamu terbiasa dengan Tuhannya masing-masing. Apapun masalah kamu hadapi sendiri. Ya, boleh cerita sama guru. Tapi kalau udah selesai, boleh. Tapi saya mau, nggak apa-apa saya diajak puyeng, saya ikhlas, ya dapat pahala kan ya. Saya juga kan butuh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak ilmunya orang-orang yang sudah sampai sini. Dek, bensin naik, Dek. Sebentar, Dek. Ya begitu ya. Saudara ada yang gendeng, ada yang PA. Nggak usah pakai gimana-gimana. Ya Allah, saudara saya ngeselin banget. Terserah aja ya Allah. Mau dimatiin boleh. Mau dikasih hidayah boleh. Jelas hadirin. Biasakan menghadap kepada Allah. Berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu. Nah, guru saya itu ya Allah Pak, kalau udah ngomong begitu dia lupa waktu dah. Orang tak katanya rokok naik, katanya belum naik, belum. Baru rencana. Iya, Marlboro nanti bakal jadi 50.000. Rokok Surya jadi berapa tuh waktu itu? 25.000. Orang sekarang bingung rokok katanya. Padahal mah ilmunya kan tinggal, ya Allah sekarang rokok naik, tambahin saya duitnya. Gampang kan? Sampai saya nanya lah kalau Bang Oin gimana? Rokok nyampe banyak banget begitu. Nah saya mah kalau baru kepikiran rokok tinggal satu slop aja saya udah kepikiran. Ya Allah tumben rokok saya tinggal satu slop. Biasanya banyak kayak gitu. Tumben Allah telat katanya ngasih. Sampai begitu Pak. Jelas hadir. Nggak pakai wirid gitu. Yang penting hati kamu udah berkaitan sama Allah. Ya Allah ujian susah banget. Kalau yang masih sekolah aja. Udah jangan belajar. Doa sama Allah. Ini sesat. Ini sesat. Ini sesat. Ini sesat ya. Jangan diikutin. Doa penting. Tapi iringi dengan kenyataan. Atau kenyataan kamu belajar kenyataannya diiringi dengan doa. Kalau yang tadi itu cerita orang dewasa. Dia udah nggak lagi ngomong kenapa sih saya begini, kenapa sih dia begitu, kenapa sih masih susah aja, kenapa sih saya udah usaha ini, udah usaha itu. Udah nggak ada yang begitu-begitu. Kalau makomnya udah ridho. Hatinya tenang, pasrahin semua. Mau? Wah, saya pengen begitu semua, Pak. Saya pengen begitu semua. Ya, praktek tuh jangan duit mulu apa. Tapi kalau emang imannya ada di duit, nggak apa-apa. Praktek pakai bab duit. Tapi sebenarnya Pak, sampai hal paling kecil pun Allah kasih Pak. Yang kita anggap remeh. Wali-wali dulu itu sampai doa minta garam itu sama Allah. Itu pernah nggak doa minta garam? Belum pernah kan? Karena kamu jauh sama Tuhan kamu. Kalau kamu dekat sama Tuhan kamu apa yang minta sama dia? Kayak bocah, pernah nggak minta sama bapak orang lain? Nah, apa dia?
Lah kagak deket, coba deket minta. Tapi kan setiap hari tuh bocah mintanya duitnya sama siapa? Sama bapaknya, karena itu yang paling deket. Minta makan, minta mandi, minta jalan-jalan, minta baju, semuanya sama siapa mintanya? Mak bapaknya. Kecuali bapaknya galak. Duitmu. Ini sama mertua. Iya. Insya Allah. Itu mertuanya ridho banget. Jelas hadirin. Udah nggak ada lagi yang namanya itu kenapa sih harus segini harus enggak. Tenang hatinya udah dipasrah sama Allah Ta'ala. Itu maksudnya kalau doa biar yakin. Itu maksudnya. Apa pasrahin semua sama Allah, sampaikan keadaannya, udah biar percaya. Tenang hatinya kalau percaya. Kalau nggak percaya nggak bakal itu Pak. Dia ngomong ke setiap keadaan begini. Ini pilihan Allah buat saya. Dan pasti itu kebaikan dunia akhirat saya. Gitu. Meskipun saya sekarang belum ngerti apa maksud Allah Ta'ala. Tapi ini pasti yang paling baru ngerok udah gerimis. Berapa? Berapa? Jangan gitu ya. Kalau udah rodiah, ini pasti yang terbaik dari. Nafsu rodiah udah enggak lagi membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia senantiasa setuju, cocok dan senang sama keadaan. Cocok. Nggak pernah ada lagi dia menghadapi hari-harinya dengan wajah yang ceria. Orang nggak ada yang tahu dia belum makan, ya nyengir aja deh. Ada orang nggak ada yang tahu dia nggak punya duit. Nah, karena dia sudah senang dengan Allah. Kalau udah bisa begitu, naik lagi ke derajat yang lebih tinggi. Apa? Mardiyah. Ridhonya udah muncak sama Allah Ta'ala berubah. Naik lagi ke atas. Jadi apa? Jadi menerima segala-galanya dan Allah menerima dia sebagai hamba. Itu perpindahan. Ya puas semuamu. Dia naik. Disenangi Allah. Senangi Allah. Diterima Allah. Semua amal solehnya itu sama aja. Dia mau sholat di Ka'bah. Mau di luar Ka'bah sama aja. Semuanya diterima oleh Allah. Kadar ibadahnya mau di Mekah, mau di sini, buat dia sama aja. Karena dia mah udah diterima sebagai hamba. Kalau kita kan status saja ya. Kayak Bapak Kanan, dia ngaku wakil presiden. Saya percaya aja. Meskipun negara tidak mengaku. Lebih gue seserah. Kan situ ngaku hamba Allah kalau sedekah 20.000. Tapi kalau 200.000 puluhan deh pulang. Udah berubah. Ini yang disebut makom orang beruntung. Ya aku sama Allah. Ya Allah Pak, saya punya ipar Pak. Dia nggak diaku sama bapaknya dari bayi sampai umur 36, 37, 36. Nggak diaku sama bapaknya. Segala cara udah dia lakukan. Kata kita, udah kamu deketin diri aja sama Allah. Udah terserah itu kehendak Allah, jangan kamu tolak. Toh kamu sekarang udah besar, udah punya anak, istri, punya rumah, punya mobil, punya status terhormat, kata kita. Udah cukup, kamu syukur aja mau. Kalau syukuran kamu diterima, ya terserah Allah. Kamu biar ikhlas, nerima enggak diaku sama orang.
Dapat setahun, Pak. Dia jalanin pendekatan dirinya kepada Allah, ikhlasnya sama keadaan. Langsung, Pak, diaku sama bapaknya. Itu dia nangis kayak bocah. Diaku. Nggak ada yang mustahil. Karena itu semuanya ada hikmah. Itu dia senangnya udah kayak apa diaku sama bapak. Situ nggak senang diaku sama Allah. Kan selama ini kan kamu diaku apa ngaku? Ngaku baik. Rezeki dulu Allah. Sehat dari mana? Allah. Hidup dari mana? Itu kan kata lu semua. Tahu kata Allah bener apa kagak nih bocah? Belum jujur. Nah ini di tingkat inilah orang ini kejujurannya disestempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang sidik, orang jujur, jujur dalam kehambaannya, jujur hidupnya, matinya. Masya Allah, mudah-mudahan sampai ya sebelum mati. Mudah-mudahan. Kalau udah disenangi oleh Allah dia, udah diaku sama Allah Ta'ala dia, masuk dia mulai ke tingkat yang terakhir, yaitu nafsu sempurna. Sempurna apa sih maksudnya? Sempurna udah nggak punya dosa? Salah. Kalau orang sekarang mungkin gitu mikirnya kali. Tapi maksudnya sempurna itu maksum gitu. Semua ucapan perbuatannya benar? Enggak. Tapi yang dimaksud sempurna di sini adalah dia jadi tempat tajallinya nama-nama Allah. Dia jadi tempat nongolnya asma-asma ilahiyah. Maka mulai rahmat berkeluar dari dirinya. Dia apa aja rahmat. Sama semut, sama piring, apalagi mau orang. Sama semua yang di sekitarnya dia penuh dengan rahmat. Itu yang ceritanya Sunan Bonang tuh ya. Yang tongkatnya ditarik sama Sunan Kalijaga, terus nyungsep, jatuh, terus nangis. Kata Sunan Kalijaga, aki-aki masih cinta dunia aja, tongkat doang diambil pakai nangis sesegukan. Kata Sunan Bonang, bukan itu Tong. Ini nih, gara-gara saya jatuh, rumput pada kecabut. Nah, ilmu ini dan cerita ini tidak berlaku untuk tukang-tukang kambing. Ya, jangan dengerin. Apalagi samping ada. Ya untung kan kita nggak sampai kemari kan ya. Alhamdulillah kita belum sampai derajat sempurna. Kagak ngarit, susah mau ngarit. Begini dosa, begitu dosa. Kambing pada mati. Ya itu maksudnya sempurna. Tazharul rahmatu fihi. Rahmat udah nongol sama siapa aja di mana aja. Kan Rahman Rahim gitu kan. Jadi dia nongol tuh asma-asma disenangi sama dia senang sama semua aja sama semua aja. Dia ngelihat orang kecil ngelihat gede sama-sama dia hormatin, dia senengin, dia cintain sama. Wal hikmatu taskunu fi, hikmah kebijaksanaan udah tinggal di dalam hatinya. Kalau ngomong tuh bijak sana. Keadilan dalam segala. Masya Allah, Masya Allah. Ini disebut orang sempurna. Makanya kan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam riwayatnya beliau memperlakukan benda mati seperti melakukan benda hidup. Beliau memperlakukan piring, tas, baju, sendal sama seperti memperlakukan manusia. Masya Allah. Itu rahmatnya Pak. Jadi beliau itu jadi tajallinya asma-asma Allah, tempat nongolnya nama-nama Allah.
pemaafnya, kasih sayangnya, keadilannya. Jelas hadirin. Makanya Nabi marah. Itu Jalalun, keagungan Allah nongol pada dirinya. Perang. Jadi asma-asma Allah nongol kelihatan. Nafsu kamilah itu udah nggak bukan mencari siapa sejatinya diri saya. Apa itu? Itu sih bukan nafsu sempurna. Itu sih bocah hilang itu. Lata bahas an zatiha udah nggak ngebahas, udah nggak nyari tahu sejatinya diri saya siapa ya. Saya sebenarnya ini sesungguhnya saya siapa? Jangan-jangan saya keturunan Nabi Musa. Bukan itu, Pak. Itu sih ilmu bocah. Kamu harus tahu diri kamu yang sesungguhnya. Opo. Jati diri yang sesungguhnya. Udah nggak lagi nyari dan membahas kemuliaan. Saya ini kalau hadirin mau tahu, saya sebenarnya itu malaikat. Cuman diutus sama Allah jadi manusia. Si gendeng. Ya kan ada aja tuh zaman sekarang tuh yang ngaku dia Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tambahin nama lu. Wa anna Sulaiman Rasulullah. Ada nggak aliran gitu? Cari dah, pasti ketemu. Itu sih bukan nafsu kamilan. Siapa sesungguhnya saya? Dicari-cari, ternyata dia Rasul Allah. Sesat lagi guys. Bingung kita. Rasul dari mana? Dapat wahyu kagak. Pinter kagak. Sama duit goyang ya. Udah gitu syahadatnya ditambahin dan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Sesat itu nggak bener nih. Keblinger. Orang yang udah kamilah itu kayak air putih, bersih, murni. Nggak ada warna kan? Nah, tapi kalau dia dituang ke gelas, dia berwarna terlihat seperti warna tempat. Gelasnya merah, dia kelihatan merah. Gelasnya hijau, dia kelihatan hijau. Tapi zatnya berubah nggak? Itu orang-orang yang sudah kamilah. Kalau duduk sama dia, hati kita kayak ditawan. Tenang. Lupa sama dunia itu. Ngeliat mukanya aja. Apalagi kalau udah ngobrol. Ingatnya mati aja. Wah itu kamilah. Luar biasa. Guru saya itu Pak. Benar-benar guru saya. Dia itu kalau udah ketemu sama kita. Hati kita kayak ditanemin sama apa? Sama pohon. Pohon ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, qanaah. Itu Pak. Gitu ya. Mereka hidup kayak orang umumnya, tapi bedanya pakai hati. Hatinya sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Lautan ketenangan, langit keridhaan, cahaya kasih sayang. Itu hati mereka itu. Bahrun, lautan minar rahmi, minas sakinah. Bahrun minas sakinah. Wasamaun minar ridha. Wa nurun minal hub. Itu isi hati mereka. Nah, di sini baru kita bakal tahu mendekatkan diri ke Allah itu bukan ninggalin dunia. Bukan. Nggak punya apa-apa. Hidup dalam goa, punya baju menatu, mana udah robek. Makan ke daun.
Kalau udah nyampe sini nggak begitu, Pak. Bukan kabur dari dunia, tapi dia hidup untuk memahami, melihat semua yang ada di dunia ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wah, keren. Makanya orang begini nanti amalnya terlihat sedikit. Banyaknya bengong, merokok, tapi nggak ada bedanya kan sama kita. Ke pasar, ke mall, sama sama kita. Tapi hati dan pikirannya selalu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah ini puncaknya. Dia udah nggak lagi jijik ngelihat orang bagaimanapun. Dia udah nggak ada lagi bingung lihat orang bagaimanapun. Saya punya guru, Pak, ngebahas bola, ngebahas tauhid sampai ke bola-bola, Pak. Nah, menurut kamu bagusan mana? Ronaldo, CR7 sama Lionel Messi? Ya kalau orang sih saya mah jawaban aman aja, biar dapet ilmu. Kata orang sih banyak yang idolain anu Ronaldo. Iya dia emang hebat, tapi menurut saya yang paling keren itu Messi gitu. Karena Messi itu dapat ilmu bola langsung dikasih sama Allah dia. Kalau Ronaldo latihan katanya. Kalau Messi itu bahan dasarnya laduni katanya, main bolanya laduni. Makanya dia malah nggak bisa ditiru. Bakat cara main dia main bola nggak bisa ditiru. Kalau Ronaldo banyak tiruannya dan kadang lebih terlihat hebat. Tapi guru saya itu ngebahas Allah sampai ke situ. Dia udah nggak ngeliat lagi itu bola, dia udah nggak ngeliat lagi itu orang kafir, enggak sih. Allah tuh ya tah kalau udah ngasih nggak tanggung tanggung, langsung jadi pemain terbaik dunia. Kan tadinya dia lumpuh itu, pas sembuh langsung dapat ilmu main bola. Jadi guru saya tuh cuma ngeliat Allah aja dia, Allah aja dia. Allah tuh ya kalau udah ngasih begitu dia ilmunya. Itu kalau udah kamilah begitu Pak. Dia mah udah nggak ngeliat lagi itu orang kafir, orang Jawa, oh enggak, mau nggak ngeliat lagi binatang, nggak ngeliat apa-apa. Yang dia lihat cuman tanda kebesaran itu Pak. Jadi guru saya ngeliat orang miskin, ya Allah tah ya orang tuh kalau nggak dikasih duit mau lu susah banget ya katanya gitu. Saya ketawa aja. Orang katanya ya ganteng banget. Allah kalau udah ngasih, masya Allah katanya. Nggak tanggung, tanggung. Ngasih dunia, ngasih akhirat. Dia ngeliat orang alim begitu Pak. Nah, Kiai Anu ya, katanya alim banget. Allah kalau udah ngasih anugerah ya, kita mah sampai nggak bisa mikir dah gimana cara ngejarnya katanya. Alim banget katanya. Dia nggak takjub sama anu yang enggak. Sebenarnya mah dia takjub sama yang ngasih ilmu. Masya Allah. Allah tuh ya kalau udah ngasih. Dah, bayangin Pak. RT Limin, RT Tamin. Itu kan minus semua belakangnya. Min, min, min. Tapi Allah ngangkat derajat dia, kita bagaimana nolaknya? Nggak ada bisa, Pak. Padahal yang lebih keren dari dia kan banyak. Iya. Belajarnya begitu dah. Jadi nanti nggak ada lagi aneh bagaimana iri hati, enggak. Allah tuh ya kalau udah ngasih ya masya Allah, masya Allah. Nah, saya akhirnya saya belajar Pak. Tadinya saya mau ngeluh masalah ngaji, pengen ngomongin, yang ngaji masih PA-PA mang gitu. Tadinya karena dapat omongan begitu, sekarang sih berubah. Masya Allah, Allah kalau udah gitu.
Masya Allah, Allah kalau udah nakdirin ya kan kita, kita mau ngomong apa kita sama Mbak gitu. Allahumma sholli ala Ya Allah, muslimin muslimat dapat ampunan sehingga dosa muslimin muslimat terhapuskan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Allah kami mohon muslimin muslimat dikasih hamba sehingga muslimat selamat dunia Allahumma sholli ala Muhammad ya sholli alaihi wasallim. Ya Allah kami mukminin mukminat dapat ampunan sehingga dosa mukminin mukminat terhapuskan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah kami mohon mukminin mukminat dikasih rahmat sehingga mukminin mukminat selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah.